Projo yang sebelumnya adalah relawan pro Jokowi atau Projo adalah ormas, namun demikian sekarang akan menjadi partai politik. Dan inilah pernyataan Jokowi yang memberi restu kepada Projo untuk maju sebagai partai politik di Indonesia. Kita ke sedangkan Projo kan masih ada harapan Bapak untuk Projo seperti apa sih Pak? Harapan Bapak untuk Projo ke depan mungkin sekarang jadi relawan atau jadi parpol? Ya terserah Projo. Terserah Projo. Ya mungkin kamu deh. Itulah pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang mempersilahkan Projo maju menjadi partai politik. Projo yang sebelumnya adalah relawan pro Jokowi atau Projo adalah ormas, namun demikian sekarang akan menjadi partai politik. Dan inilah beritanya. Projo Santer dikabarkan akan bertransformasi dari statusnya saat ini sebagai organisasi masyarakat atau ormas. Menurut laporan, Projo akan mengubah statusnya menjadi partai politik. Wacana ini pun telah sampai ke telinga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun saat ditemui awak media di Solo, Jawa Tengah, Minggu 27 Oktober 2024 kemarin, Jokowi hanya merespon singkat wacana tersebut. Ia mengaku menyerahkan keputusan kepada relawan pro Jokowi terkait wacana perubahan status Projo menjadi parpol. Jokowi juga mengaku ia tidak memiliki pesan khusus untuk relawan pendukungnya. Itulah berita mengenai Projo akan menjadi partai politik. Ya, Projo adalah organisasi masyarakat relawan Jokowi yang diketuai oleh Budi Aris Setiadi. Ini Projo atau Relawan Pro Jokowi, organisasi pendukung Presiden Joko Widodo yang diketuai oleh Budi Aris Setiadi, Menkominfo dan juga kader PDI Perjuangan. Awalnya, organisasi ini terbentuk dari kader PDI Perjuangan dan aktivis 1998 yang dukung Jokowi untuk jadi capres di tahun 2014. Di bulan Oktober 2023, Projo mendeklarasikan dukungannya ke baca pres Prabowo Subianto. Setelah adain Rakernas Projo yang ke-6, organisasi relawan dari kader PDI Perjuangan dan diketuai sama kader PDI Perjuangan juga, tapi dukungnya Prabowo. Gak bahaya tah. Presiden Jokowi sama anaknya Gibran Rakabuming hadir di pembukaan Rakernas ini. Beberapa ketum parpol pendukung Prabowo juga hadir. Kedatangan Gibran di Rakernas Projo disebut-sebut bisa jadi sinyal Gibran bakal maju jadi bacawa presnya Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sih bilang ada tanda-tanda. Tunggu, emang bisa? Soalnya, batas usia capres dan cawapres menurut UU Pemilu itu 40 tahun, sementara Gibran baru berumur 36 tahun. Kebetulan, PSI ajuin permohonan ke MK supaya turunin batas usia capres dan cawapres jadi 35 tahun. Menurut Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi, permohonan ini diduga jadi cara untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres. Kebetulan juga nih, Ketua Majelis Persidangan perkara ini adalah Anwar Usman, Ketua MK dan juga adik ipar dari Jokowi. Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara Petrus Celestinus bilang, Ketua MK Anwar Usman gak layak jadi Ketua Majelis perkara ini karena Anwar Usman. Itulah berita mengenai Projo yang dikabarkan akan masuk menjadi partai politik. Bendahara Projo, Panel Barus juga mengatakan sangat mungkin Projo menjadi partai politik, dan inilah berita. Masyarakat Projo menjadi partai politik dapat dimungkinkan apabila dalam kongres itu terdapat dinamika, usulan, ide dan gagasan yang muncul dari akar rumput. Sehingga menurutnya keputusan yang diambil dalam kongres tersebut akan menjadi keputusan bersama yang harus dijalankan bersama oleh seluruh kader Projo. Selain itu, agenda strategis lainnya juga akan dibahas dalam Kongres ketiga Projo, terutama mengenai posisi Projo dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Yang kedua, agenda strategis lainnya seperti bagaimana posisi Projo dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, sehingga pemerintahan Prabowo Gibran ini yang kami yakini sebagai pelanjut dari Pak Jokowi bisa solid, sukses hingga akhir, gitu. Ya, kalau masalah dia berubah jadi apa, tentu tidak bisa kita sampaikan di sini, ya, karena apapun keputusannya semua akan dibahas dalam kongres, dan kita pengen dinamika, ya, diskusi, usulan, ide, gagasan itu hidup dari bawah.
sehingga keputusan nanti yang diambil dalam Kongres dia menjadi sebuah keputusan yang punya ruh, menjadi keputusan bersama yang harus dijalankan bersama-sama oleh seluruh kader Projo se-Indonesia. Panel Barus berharap Joko Widodo mau menjadi ketua umum Partai Projo. Ya, tentu saja ini adalah harapan seluruh orang ya. Bajir kalau Pak Jokowi setelah pensiun pulang kampung gitu, bajir. Jadi kita berharap Pak Jokowi ke depan masih bisa eksis di politik. Nah, buat Projo kami punya imajinasi sendiri tentang bagaimana Pak Jokowi ke depan. Imajinasi Projo adalah ke depan Pak Jokowi bisa pimpin partai politik, gitu loh. Itu imajinasi Projo yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu. Kenapa mimpin partai politik? Gitu kan? Yang pertama, lebih banyak yang bisa dilakukan untuk kemajuan bangsa ketika Pak Jokowi partai politik. Yang kedua, dengan Pak Jokowi memimpin partai politik, pasti partai politik yang dipimpin Pak Jokowi akan mengamankan, akan mengawal sepenuhnya pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Semakin memastikan dan mengawal, memastikan pemerintahan ini juga sukses. Lalu yang ketiga, kenapa imajinasi Projo Pak Jokowi ini ramai? Karena buat kami, ya, ini satu bentuk pertanggungjawaban Pak Jokowi untuk ikut bersama-sama gitu. Ya, jangan buru-buru pensiun, untuk ikut bersama-sama memastikan cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Itu berikan banteng yang diusulkan Projo. Yang pasti imajinasi kita baru oh Pak Jokowi ke depan bikin partai, tapi realistisnya nggak mungkin PDI, iya kan? Kuning gitu, nggak mungkin PDI, nggak mungkin juga PKS. Gitu. Kalau di bayangan kami loh, itu bayangannya apa? Ya kan? Ya tadi itu nggak mungkin PDI, nggak mungkin PKS. Projo mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto meski Prabowo tidak hadir dalam Rakernas. Ketum Projo Budi Ari mendatangi rumah Prabowo dan mendeklarasikan dukungannya. Pada Sabtu kemarin, Projo resmi mendeklarasikan dukungan Capres 2024 kepada Prabowo Subianto. Dukungan ditandai dengan memakaikan jaket bertuliskan "Setia di Garis Rakyat" oleh Ketum Projo kepada Prabowo Subianto. Jauh hari sebelumnya, Budi Ari memang sudah menyebut akan mendeklarasikan capres berinisial P dalam Rakernas Projo ke-6.